Yang kutahu hanyalah mereka yang menangis di sudut gedung tua, yang kulihat sebatas frustasi disertai kelelahan lama, yang kuraba telah dihalangi diri yang enggan terbuka, tetapi yang kuyakini ada nurani dan cinta di sana. Ya, ada hati di dalam diriku, hendak berjumpa dengan cinta, rindu pulang ke rumahnya. Di manakah rumahnya? Di dalam ratapan, di kedalaman tangisan, dan di sudut keputusasaan. Teman-teman muda yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyadari dan mensyukuri atas keadaan kita masing-masing. Banyak dari kita yang hidup dalam kecukupan. Dari pagi hingga malam secara jasmani kita terpenuhi. Sarapan, makan siang, makan malam tersedia. Pakaian juga tersedia meskipun tidak beli setiap hari yang baru. Rumah tempat kita berteduh dari hujan dan panasnya terik juga ada. Kita juga memiliki kesehatan yang cukup sehingga dapat bertemu dengan teman-teman, dengan kenalan, dengan tetangga kita dalam keadaan baik-baik saja, dan kita dapat berkumpul di sini dengan segala kebutuhan yang terpenuhi. Teman-teman yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 yang kita dengarkan, Yesus mengisahkan tentang bagaimana kita semestinya bertindak dalam hidup ini. Yesus menegaskan dalam Injil, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Barangkali kita akan bertanya, di mana saya dapat bertemu dengan orang yang lapar, haus, sakit, telanjang, dan dalam penjara? Karena dalam kehidupan sehari-hari, aku selalu berjumpa dengan teman, tetangga, dan kenalan yang hidupnya baik-baik saja, hidup dalam berkecukupan. Maka bagaimana aku mempraktekkan Injil hari ini? Mari kita menafsirkan. Orang lapar dan haus bukan hanya orang yang lapar akan minum, orang yang lapar akan makan dan minum air, tetapi mereka yang lapar dan haus secara psikis. Artinya orang yang lapar dan haus adalah mereka yang ingin mencari dan menerima sesuatu yang baru, ilmu yang baru, informasi yang baru, dan lain sebagainya. Orang sakit yang perlu ditolong bukan mereka yang secara fisik sakit, membutuhkan parastamol ataupun obat-obatan yang lainnya, tetapi orang-orang yang sakit secara psikis, orang-orang yang sedih karena ditinggal pacarnya, karena sedang mencari pacar namun belum ketemu, orang yang sakit karena relasi yang kurang baik dengan keluarganya. Nah, saya kira orang-orang yang haus, lapar, sakit, orang yang terasing, bukan secara fisik ataupun lahiriah, tetapi secara psikis dan emosi, kita bisa menemui mereka dan bisa membantu mereka. Belas kasih Allah mempunyai dua aspek, yakni kita dapat memberi dan melayani sesama yang membutuhkan mereka, yang membutuhkan. Itulah belas kasih atau welas asih, atau kepedulian kita kepada sesama yang ada di sekitar kita. Belas kasih adalah emosi kita sebagai manusia yang muncul akibat penderitaan dan kesulitan psikis atau fisik yang dialami oleh sesama yang ada di sekitar kita, dan kita berusaha dengan sungguh untuk meringankan beban mereka.
belas kasih terjadi saat kita menyapa teman dengan ramah, mendengarkan cerita dengan penuh kasih, curhat. Kita juga mendengarkan curhat dan menanggapi secara tepat permasalahan dan kesulitan yang mereka hadapi. Dan kita juga bisa mendoakan mereka. Tuhan memberkati.